Halo Indonesia, ini adalah sebuah ajakan bahwa membuang sampah pada tempatnya saja itu masih salah jika tercampur, kotor, dan tetap tidak mengubah pola konsumsi kita. Namun, seberapa banyak dari kita yang tahu, paham, dan peduli tentang hal ini? Aku beri satu fakta menarik. Dulu, alasan berkembangnya riset plastik berbahan polimer sintetik selain karena alasan ekonomis dan praktis, juga sebagai solusi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam di bumi, karena materialnya lebih tahan lama. Tapi sekarang, kita justru kewalahan karena solusi ini. Niatnya kembali menggunakan bahan organik agar ramah lingkungan. Tapi kalau digunakan berlebih, lalu dibuangnya tercampur, mau seberapa banyak lagi yang berakhir di TPA? Oleh karena itu, ini bukan hanya tentang pakai ini atau pakai ini. Ini tentang bagaimana perilaku dan paradigma kita saat membeli, menggunakan, dan mengelolanya ketika sudah tidak lagi dipakai. Naluri kebanyakan kita memandang rendah sesuatu yang sudah tidak lagi dipakai. Padahal, di balik lahirnya satu botol air mineral ini saja, ada monopoli hingga eksploitasi puluhan mata air. Bahkan untuk setiap satu botol air ini aja, dibutuhkan 3 kali lipat air lebih banyak hanya untuk produksinya. Enggak hanya itu, proses produksi botol plastik di Indonesia saja menghasilkan 450.000 ton emisi gas karbon dioksida. Itu belum termasuk proses transportasi dan distribusi hingga akhirnya sampai di tangan kita ini loh. 1 juta botol plastik, bahkan lebih, setiap menitnya dibeli di seluruh dunia. Ini menciptakan krisis lingkungan yang diprediksi akan sama seriusnya dengan perubahan iklim. Jika kita mengurangi konsumsinya, maka kita akan mendorong perubahan lebih lanjut dalam sistem. Permintaan yang lebih sedikit berarti produksi yang lebih sedikit. Tentu perlu kerjasama seluruh pihak untuk bisa mewujudkannya. Inilah saatnya kita lebih sadar dan bijak melihat setiap sumber daya dalam pola konsumsi kita, baik untuk dimakan, dipakai, ataupun digunakan. Mari kurangi sebanyak-banyaknya produk tak berguna dan cegah produk sekali pakai. Manfaatkan seoptimal mungkin sampai masa pakainya habis agar tidak ada yang sia-sia. Jika sudah tidak digunakan, pisahkan dan simpan di tempat terpilah agar memudahkan pengolahan selanjutnya. Ada banyak yang bisa kita lindungi dan selamatkan, karena keragaman hayati, keberlanjutan sumber daya, hingga kesejahteraan hidup manusia. Agar apa yang tertulis dalam Paris Agreement untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celcius itu tidak hanya sekedar angan-angan. Dan komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengurangi emisi limbah sebesar 9,4% pada tahun 2024 bisa tercapai. Bukankah Indonesia sangat kuat dengan budaya gotong royongnya? Kita bisa bergotong royong, memulihkan apa yang rusak hari ini, dan mencegah apa yang membahayakan nanti. Bersama, kita menyatukan energi, membangun peradaban negeri. Indonesia bisa!